wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sahibin sahibat a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan tafsir. Silakan dibuka dulu ayat surah Al-An'am 118 dan 119. 118 dan 119. Silakan dicari dari fakulu mimma. Fakulu mimma. Udah jumpa? Di bawah ya, bawah ujung dia ya. 118. Oke, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Baik, ini dua ayat ini senada, seirama, setema tentang makanan yang wajib ya. Dzukirasmullah alaihi, disebut nama Allah saat menyembelih dagingnya. Wajiban itu ya pembahasan. Jadi kita lihat 118 fakulu ya, fakulu maka kulu makanlah ya. Ini fil amar ya, perintah. Mimma, dari apa yang ya, maksudnya dari apa yang dibicarakan, biasanya objeknya daging-daging hewan ya. Dzukira smullah, dzukira disebut
ismu nama Allah, disebut nama Allah, maka makanlah apa-apa yang disebut nama Allah, alaihi atasnya. Ya. In jika sekiranya kuntum kalian benar-benar biayatihi terhadap ayat-ayatnya mukminin beriman. Ya, jika kalian, ya, kalau terjemahannya bahasa Arab kadang objeknya di belakang, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, ya. Tapi kita coba perkata lah ya biar jelas. Nah itu. Nah ayat ini ya adalah rules, ya, aturan di dalam Islam tentang makan makanan yang diambil dari daging hewan. Ada ketentuannya. Tidak semua hewan boleh, itu kita sudah paham. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, ya, kemudian darah, kemudian daging babi, ya, itu ya jelas. Tapi ternyata di luar dari daging yang dilarang ada daging yang boleh tapi tak halal. Lain ya, daging hewan yang tak boleh ada, daging hewan yang boleh tapi tak halal pun ada. Selain itu bebas, boleh semuanya. Jadi kita dikasih kelonggaran, yang penting hewan itu hewan halal dalam syariah. Kemudian hewan yang halal itu dimatikan dengan cara yang halal, yaitu penyembelihan. Ya, namanya zabihah, dengan penyembelihan. Ya. Nah, makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadza, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, ibahatun minallah. Ibahah itu adalah kebolehan, kemubahan dari Allah. Untuk siapa ini ayat? Ini rulesnya orang beriman. Li'ibadihil mu'minin an yakulu, hendaknya mereka itu memakan minaz zabaih, hewan, daging hewan yang sembelihannya ma dzukira alaihi ismuhu, yang ketika disembelih, dipotong, dimatikan, wajib disebut nama Allah atau bismillah, minimal begitu. Ya, jadi rulesnya begitu ya. Dan hewannya hewan yang boleh, jangan pula nanti kita salah perspektif. Misalnya begini, pokoknya daging hewan yang disebut nama Allah halal, nanti disebut hewannya B2 ya nggak halal, walaupun berkali-kali. Makanya tadi saya klasterkan dua, ya, hewan ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh pun ada yang belum tentu halal. Ya, yang mana yang boleh, yang halal buat kita? Ma dzukirasmullah alaihi, yang ketika dia dimatikan disebut nama Allah di situ, minimal dengan bismillah. Maka bahasa anak mudanya, plot twistnya, kalau bahasa tafsir namanya mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya begini, kata Imam Ibnu Katsir, annahu la yubahu, ya, sesungguhnya berarti tidak dihalalkan malam yuzkarismullahi alaihi, daging hewan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Ya, jadi kenapa ini beredar, ini ayat turun? Karena dulu ketika Nabi di Mekah, orang Islam sudah masuk Islam,
banyak beredar daging-daging hewan yang proses matinya dilakukan oleh kufar Quraisy. Ya otomatis nggak boleh dimakan, Pak. Bagi yang sudah syahadat nggak boleh. Kenapa? Karena orang Quraisy la yuzkarismullah, tidak sebut nama Allah saat dia sembelih, bahkan dia sebut nama Tuhan-Tuhan berhala. Ya, Bismillata, Bismi Hubbal, Bismi Uzza, nah gitulah. Berarti hewan ini dialirkan darahnya untuk kemusyrikan keberhalaan, maka dampaknya haram dimakan orang Islam. Dan kalau Bapak tahu, agama musyrikin Quraisy itu menghalalkan al-maitah. Apa itu al-maitah? Bangkai mereka halalkan. Apa contohnya bangkai? Jadi kayak begini, ada kambing digembala, kemudian kambingnya ketabrak, gitu ya, tabrak gerobak, mati. Nah, kalau orang Quraisy boleh makan, sayang dagingnya. Kalau orang Islam boleh nggak? Ada ayam terlindas mobil, boleh nggak kita bikin ayam bakar? Hah? Boleh nggak? Tak boleh ayam bakar. Kalau ayam balado, ya sebenarnya boleh. Ayam mati dibikin ayam bakar boleh, tapi nggak boleh dimakan. Dibikin ayam bakar boleh, dimakan nggak boleh, gitu ya. Tak boleh. Kenapa? Karena ketika darahnya dialirkan, itu hewan tidak dimatikan dengan sebut nama Allah, dengan ismullah, maka ya bangkai. Dalam Islam haram memakan bangkai. Ya, kemarin ada permasalahan kelistrikan di satu kota. Ada orang yang punya ternak, ternyata karena masalah listrik, ternaknya itu 3 hari listriknya mati semua. Ada sekitar 700 ekor. Gimana Ustadz? Orang tuh nanya kan, status 700 ekor. Ya bangkai, dibuang, nggak bisa dimakan. Mungkin bisa dimakan oleh sebagai makanan hewan, makanan anjing, makanan harimau, itu boleh lah, ya. Tapi kalau dikonsumsi manusia tidak diperbolehkan. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan al-musyrikin min akli al-maitat. Ternyata kenapa ayat ini menjadi rules, ya, koridor cara makan orang Islam? Karena teman-teman sejawat Nabi Muhammad yang belum Islam, mereka normalisasi makan bangkai. Bahkan mereka ini kalau nyembelih untuk berhala, nanti dagingnya dimakan, dan disitulah sama orang Islam tidak diperbolehkan. Ya, maka ini. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, nih pertanyaannya perhatikan. Lantas dalam Islam boleh nggak kita makan sembelihan orang kafir? Dari semua penjelasan saya tadi, boleh nggak makan sembelihan orang kafir? Tak boleh, yakin. Ternyata belum final. Nah, sengaja ini, saya sengaja jebak dulu supaya alur berpikir kita tuh memorable, nanti penjelasan saya ini teringat, ya. Ternyata belum final. Kenapa? Karena ada klasifikasi orang kafir, ada klasternya, ya. Ada nggak dalil? Sekarang nanya. Kalau saya bilang ternyata nggak semua orang kafir sembelihannya haram, ada orang kafir yang boleh dimakan sembelihannya oleh orang Islam. Kaget kan? Pasti kaget nih, penjelasan saya kaget. Ustadz enak aja ngomong. Bukan saya yang ngomong, tapi Al-Quran yang menjelaskan. Ya. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 5. Apa bunyinya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat.
Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ya. Wa ta'amukum hillul lahum. Al-yauma, pada hari ini, uhilla lakumut thayyibat, kata Allah, telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Jadi kita harus makan halalan thayyibah kan, yang halal yang baik. Tapi Allah bilang wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan yang disembelih ahli kitab. Ya, ini klasifikasi orang kafir yang boleh. Hillul lakum, kata Allah. Dan makanannya ahli kitab yang dipotong ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yang kalian sembelih halal juga buat mereka. Ya, betul ya, Al-Maidah ayat 5 kan? Betul kan kata-katanya kan? Makanan mereka halal buat kamu. Nah, ini pentingnya tafsir nih, hati-hati. Kalau belajar terjemah aja pasti terjebak. Ya. Oh, ternyata di Al-Maidah itu boleh memakan makanan orang kafir kategori ahlul kitab atau ahlul kitabaini. Ahlul kitab itu ada dua. Siapa? Yahudi, Nasrani yang beriman pada kitab samawi. Jadi ahlul kitab yang masih ikut Tauratnya Nabi Musa, atau ahlul kitab yang masih mengimani Injil yang diturunkan kepada Isa. Itulah yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi Bapak Ibu, kalau belajar tentang ideologi, keyakinan dan akidah harus dipisahkan. Orang musyrikin, orang kufar Quraisy beda dengan orang kufar ahlul kitab. Kalau orang kufar ahlul kitab itu beriman pada Taurat, nabinya sama Musa, cuma dia nggak mau menerima Nabi Muhammad, dia nggak mau menerima Al-Quran. Tapi Allahnya sama, tetap sebut Allah, Bismillah, kalau nyembelih Bismillah. Cuma dia menolak kitab terakhir Quran, dia menolak Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi mereka berpegang pada kitab samawi juga, kitab dari langit, yaitu Taurat. Kalau ahlul kitab Injil, ya samalah, cuman dia nyangkutnya di Nabi Isa. Jadi halalkah sembelihan mereka? Halal. Pertanyaannya, zaman ini ada nggak? Nah, itu nggak ada lagi, nggak ada. Berarti kontesnya di zaman Nabi boleh. Tapi kalau tiba-tiba di akhir zaman ada ahlul kitab begitu muncul, kalaulah ada, boleh dimakan, cuman nggak ada, ya. Nah itu, ada nggak syarat dari para fuqaha ahlul kitab itu yang boleh dimakan? Ada syaratnya. Ahlul kitabnya yang pertama, ketika dia sembelih dia tetap bilang Bismillah. Itu, ya. Jadi si ahlul kitab di zaman Nabi itu ketika sembelih dia baca Bismillah juga, sama, cuma beda di Nabi dan kitab, ya. Makanya mereka itu dirayu masuk Islam agak lebih gampang karena banyak sekali variabel persamaannya, ya. Jadi syaratnya itu. Yang kedua, tidak boleh ketika sembelih sebut Tuhan lain kayak Lata, Uzza, kayak orang musyrik, nggak boleh, ya. Kalau ada misalnya ahli kitab beriman pada Injil dan kepada Isa, tapi ketika sembelih dengan nama Isa sebagai Tuhan, itu langsung nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang boleh itu memang di zaman Nabi ada ayatnya itu Al-Maidah nomor 5, namun memang dipersempit kriterianya. Oke, kalau gitu kita simpulkan di zaman hari ini ahlul kitab nggak ketemu, ya nggak ketemu, nggak ada. Berarti yang boleh dimakan cuma yang disebut nama Allah, diucap Bismillah.
Jadi kalau Bapak Ibu beli ayam, beli daging, beli kambing, tidak jelas atau terindikasi yang motong bukan orang Islam sebut bismillah, itu daging, itu ayam haram Bapak Ibu makan, nggak boleh. Inilah yang saya bilang, banyak orang Islam zaman sekarang kurang aware. Iya, banyak kurang peduli, pengen makan-makan aja. Bapak Ibu pergi ke kedai, ke resto yang punya orang suku tertentu, agamanya bukan agama Islam, kita makan pesan selambe saja, tidak ada yang namanya taktis pemeriksaan. Ya, kecuali Bapak Ibu makan di resto, walaupun yang punya orang Tionghoa non Muslim, tapi sudah ada halal MUI, itu halal karena sudah dihalalkan dengan perspektif Islam. Yang masak siapa, dagingnya di mana, ada nggak araknya, itu boleh karena sudah ada logo halal MUI dengan register yang jelas. Tapi kan ternyata Tanjung Pinang saja tidak semua kedai makan resto ada halal MUI-nya, betul nggak? Maka kalau statusnya seperti itu, tolong hati-hati. Ustadz Riza pernah nggak makan di resto yang tidak ada halal MUI-nya? Ya pernah, tapi minimal saya akan taptis dulu, saya panggil waiternya. Mohon maaf, ini kedai orang Muslim tak ya? Oh, bos kita bukan Pak, begini-begini. Ayamnya, dagingnya macam mana deh? Saya tanya. Kokinya orang kita Pak, orang Muslim Pak. Tapi bahannya gimana? Bahannya saya tanya. Takutnya yang beli bos hawa kan? Atau bosnya bilang, gua yang sembelih loh, gua sembelih langsung. Nah, itu malah nggak halal. Oh ini Pak, semua bahan halal. Yang masak halal, betul ya? Waiternya orang kita, orang Muslim, Muslimah. Oke, kalau dia sudah kesaksian gitu, maka pencarian kehalalan kita sudah berhasil. Macam mana Ustadz kalau dia bohong? Ya bukan kita lagi, kita ikhtiar begitu. Makanya ibu, bapak makan sama keluarga, beli yang berbau perdagingan, tolong pastikan atau yakinkan daging itu dipotong dengan sebut bismillah. Ya. Oh ada tuh dekat rumah Ustadz Riza, Batu 7 Batu 8, nasi ayamnya enak. Tapi yang jual bukan orang Muslim. Pikir-pikir lagi lah nak makan. Mending ke Batu 10, Mak Nyus, jelas Mak Nyus kan? Ya, Mas Winto itu jelas. Nah, yang sering beli Mak Nyus ini senyum-senyum lah, tahu aku kedai itu. Kalau yang nggak jelas janganlah, tapi enak Ustaz. Makan itu bukan selera, bukan sekedar selera enak, tapi pastikan kehalalannya. Ya, saya pernah Pak isi pengajian. Habis pengajian ini ngopi lah orang, ngopi sarapan. Pengajiannya hari Sabtu. Makanlah kawan-kawan itu, penyelenggara pengajian, ya satu instansi sarapan. Di tempat itu nasi ayam. Tapi yang punya bukan Muslim. Macam mana? Saya kan nggak mungkin tiba-tiba haram gitu kan. Macam mau nyari rusuh pula saya. Sariza makan, saya tak makan lah. Kenapa? Saya minum aja air mineral. Berkali-kali mereka habis pengajian ajak saya ke situ. Mereka hobi, enak nih Sa, nasi ayamnya. Kan nggak mungkin di depan-depan makanan itu saya bilang kan. Sesi kajian lagi saya bilang, tahu nggak abang-abang kenapa saya nggak mau makan? Karena yang jual bukan orang Islam dan dia tidak menggaranti bahwa ayam ini disembelih dengan bismillah. Dia cuma tulis di etalasenya halal, itu pun stiker beli sendiri, halal. Tahu kan yang pakai huruf Arabnya, ha, lam, alif, lam lagi gitu ya. Ya kalau yang halal MUI sekarang kan logo baru dan ada register, ada barcode, itu baru sah. Semua orang bisa beli stiker itu. Ya. Nah, maka saya tidak mau makan dan saya edukasi. Oh begitu ternyata Ustaz. Iya, jadi bukan sekedar enak,
tapi harus jelas kehalalannya. Yang jadi permasalahannya sebenarnya ya dagingnya itu. Makanya ibu-ibu kalau beli daging, belilah kepada penjual-penjual yang terpercaya. Ya. Kalau di Tanjung Pinang nih yang banyak siapa dagingnya? Pak Sawir ya, Pak Sawir kan terpercaya, orang muslim, sembelihnya pasti syar'i ya. Nah inilah yang diarahkan dalam ayat ini ya. Jadi kalau kamu beriman, makanlah apa-apa yang disebut nama Allah. Kalau di Jakarta itu ibu, di Jakarta, di Bogor, di Depok, Jabodetabek itu sudah masuk di Alfa, di Indomaret, Alfamidi, ayam-ayam potong yang sudah kemasan per ekor gitu pakai styrofoam, tapi sudah ada certified halal MUI ya. Nah, jadi produk-produknya sudah halal MUI. Nah, makanya ini jadi perhatian kita. Pada beberapa waktu silam, kalau tidak salah mungkin 10 bulan yang lalu, saya ngopi nih sama teman-teman komunitas juru sembelih ya, kan ada komunitas juru sembelih halal. Ternyata ada laporan ada satu rumah potong ayam ya, ketika dia mendaftarkan rumah potongnya, dan ini di Bintan rumah potongnya, tapi hasil potongnya masuk ke Binsen. Apa ibu beli ya, ternyata ketika pendaftaran dia menggunakan ini, bacernya penyembelihnya orang Islam, namanya ini sudah lulus sertifikasi kan gitu ya. Ternyata ketika disidang pakai jokinya orang Nasrani. Bintan tuh, tahu joki maksudnya? Ketika penyembelihnya terdaftar fulan itu tidur ngantuk, diambil orang, upah orang, oh yang potong Nasrani jokinya. Jadi joki itu bukan cuma mobil, maka otomatis ayamnya tidak halal sembelihan, masuk ke Binjen, dibeli bapak ibu, haram. Kami sempat rapat, ya udah kita bikin sidak aja, tapi siap-siap begadang gitu kan. Kalau kita datang jam subuh orang yang itu udah datang, tapi jokinya kan nanti kerja kan. Kalau potong ayam pak jam 2 udah bangun dia, ratusan kan dia potong. Kira sempat, wah kita komunitas juru sembelih nggak bisa gerak sendiri, harus koordinasi dengan dinas, karena dinas yang punya domain untuk itu ya. Dinasnya apa? Peternakan ya, ternakan kan Pak ya, ternakan. Kita koordinasi dengan MUI untuk sidang ya. Dan itu juga menjadi kekhawatiran, makanya memang yang namanya fungsi kontrol tuh harus ada. Rumah potong tuh memang harus diperiksa secara mendadak. Nah kalau dia pakai jokinya orang Islam juga aman. Tapi kalau tidak orang Islam, dia kan disembelihnya nggak sebut bismillah masalahnya ya. Nah ini berbahaya ya. Alhamdulillah sudah diberikan masukan, sudah diluruskan begitu ya. Jadi ini penting ya. Terlebih lagi konteks ketika ayat ini turun, Nabi dan para sahabat bukan lebih banyak ketemu sembelihan ahlul kitab, mereka lebih dominan ketemu dengan kaum musyrikin, dan sembelihan mereka untuk berhala dipastikan tidak halal ya. Ayat berikutnya 119. Wa ma lakum, dan ya kenapa kalian alla ta'kulu, tidak mau memakan, mimma, dari apa yang zukira, disebut ismullah, nama Allah, alaihi, atasnya ya. Wa qad fassala lakum, dan
Allah telah fasola menjelaskan kepada kalian apa yang haram alaikum diharamkan atas kalian, illa kecuali apa yang uturirtum ilaihi. Uturirtum terpaksa, darurat. Jadi makan yang halal, yang disembelih nama Allah. Bapak Ibu sering dengar kan, kalau kita kelaparan di hutan nggak ada daging, ya kan gitu ya. Itulah maksudnya illa maturirtum ilaihi, kecuali apa yang terpaksa, darurat. Ya, ittirar itu artinya sudah darurah. Ya. Wa inna, dan sungguh kathiron, banyak, ya, layudilluna, sungguh banyak yang menyesatkan orang bi ahwaihim, dengan ahwa itu nafsu mereka, hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ya, siapa orang-orang musyrikin yang bilang udahlah makan aja sama-sama daging, gak beracun, gak mati, gak sakit. Inilah yang menyesatkan orang Islam agar makan daging yang tak jelas, ya memang gak sakit, ya memang gak beracun, tapi gak halal. Ya, makanya Allah tutup ayat 119, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu huwa a'lam, ia maha tahu bil mu'tadin, ya, orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini ayat memang koridornya kita untuk makan kecuali terpaksa. Misalnya gini ya, misalnya Bapak Ibu kayak misalnya ada kasus kemarin pesawat jatuh kan, ada yang selamat misalnya, jatuhnya di hutan, ya, dia nggak bisa jalan, kakinya patah misalnya, kecuali nanti pertolongan datang 3 hari kemudian. Ya, di sekitar dia di hutan tuh ternyata ada hewan-hewan, gitu ya. Hewan-hewannya nggak ada pilihan ini, ya. Dia mau nyembeli, nggak ada pisau, misal gimana tuh? Akhirnya ditangkap dia, entah tikus, gitu kan? Tangkap dia yang lewat, pukul pakai batu, gitu kan? Nggak ada pisaunya, nggak ada untuk nyembeli, tapi dipukul. Ya pokoknya kalau dia nggak makan dia mati. Inilah yang disebut illa maturitum ilaihi, darurat. Maka kalau begini kasusnya, kalau nggak makan mati itu dibolehkan, tapi perkara ini kasuistis dan masih bisa kita mengambil choice. Ya aku lebih bagus makan rumput, nah gitu kan, makan rumput aja lah. Ya, sama kayak saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, itu mereka kalau udah bingung makan rumput, nggak ada lagi daging dan yang lain-lain. Ya, maka ini penting sekali, khusus ibu-ibu, bu, mama, tolong ya kalau beli ayam nanti ibu-ibu cerewet aja, nggak apa-apa, cerewet, biar nanti bawa ke rumah halal. Dan ibu nih, saya bukan ngajarin suudzon, bukan, harus tidak mudah percaya sama orang jual ayam dan jual daging. Jangan mudah percaya. Ya, tanya, Pak, ini bagus ayamnya halal kan? Sembelihnya Islami kan? Tanya aja. Ya, termasuk memakan di resto, di kedai makan. Ya, di resto, di kedai makan. Tanya dulu kalau tidak ada halal muinya, terus ternyata masuk restonya itu ada gambar patung-patung melambai gitu kan, tanyakan halal nggak nih, ya, bagaimana dengan bahan-bahannya, nggak apa-apa cerewet, nggak apa-apa, daripada bapak ibu makan tak halal, sholat 40 hari tak diterima. 40 hari satu suap dah halal, 40 hari gak diterima. Wah, bayangkan, naudzubillah min dzalik. Kalau satu piring berapa bulan tak diterima sholat, ya. Jadi hati-hatilah. Oke, ini aja dulu. Bapak Ibu tolong doakan ya, saya nih kondisi pita suara saya makin parah.
ya, minum ini minum itu, memang belum balik. Jadi sekarang makanya yang jadi imam sejadah itu kan biar aja rizki aja terus. Kenapa? Saya punya Ustaz Rahman udah nggak seperti dulu, udah kacau betul, kayaknya ada kerusakan di pita suara karena overuse ya. Jadi kalau ngisi pengajian pun begini, kalau ngomong oke, tapi kalau jadi imam kadang terseo-seo ya. Mungkin sudah harus regenerasi pada anak-anak santri dan adik-adik ya, jadi apalagi bulan puasa begini kan, kalau terlalu banyak pakai begitu. Jadi Ustadz Rahman, Ustadz Rizki yang masih muda, jaga betul-betul suara, jaga betul-betul ya. Nanti kalau mau normal aja susah, saya normal aja udah susah ya. Maka normal itu berharga sekali, sangat berharga ya. Jadi sekarang saya taraweh pun, imam taraweh tersebut-semput lah tahun ini karena tak mau keluar dia, susah sekali ya, kayak ada luka, pasti serak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, doakan kami sehat terus dalam syiar Al-Quran. Demikian, ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Ahyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz, ketika kita tanya dengan rumah makan orang kafir, semuanya yang bekerja orang Islam disuruh negara Islam, akan tetapi tempat masaknya itu bercampur. Saya bertanya itu tempat masaknya tak jelas. Jadi apakah itu kategori halal atau tidak? Tempat masak begitu wangi. Terjadi itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tempat masak itu jelas kita tengok atau kita tahu informasinya dipakai untuk daging yang haram, tidak dicuci dengan 7 kali plus dengan tanah, maka statusnya memang tidak bersih, tidak suci. Tapi kita tidak bisa menghukumi dengan asumsi, nggak boleh, nggak bisa asumsi. Umpamanya, ya tempat itu kan banyak kedai makan yang punya orang kafir, tapi semua perangkat dia beli untuk kedai, dia tak makan situ. Karena saya tahu juga beberapa kedai-kedai rekan saya yang non muslim, dia bilang kami khusus peralatan tidak campur katanya. Ya, maka itu aman, dan banyak orang-orang muslim sudah paham itu, sudah tahu itu ya. Dan kita misalnya mereka diam-diam, kita nggak kena dampaknya karena kita tidak dihukumi dengan sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau. Jadi kalau kita terang-terang misalnya di rumah makan itu dia jual daging ikan bakar, tapi daging babi dia jual terang-terang tuh ya, maka tempat dia itu ketika dia mengolah dengan daging itu kena di wajan yang sama, itu sudah jelas nggak halal, nggak boleh ya. Nah, makanya setahu saya resto-resto itu memisah, dia memisah alatnya ya, memisah alatnya. Makanya saya sama istri kalau dapat resto yang begitu, yang punyanya orang non muslim, pasti saya pulang saya kasih tahu, daftarkanlah. Kalau resto sekarang paling bayarnya 5.500.000 atau 3.500.000, dan sudah ada penyuluhnya sendiri kok, penyuluh sertifikasi halal ya. Ada juga orang-orang anggota dewan yang bantu konstituennya, nih saya urusin ke dinas, saya kasih rekom supaya dapat apa usahanya itu certified gitu ya. Nah, maka saya selalu menciarkan begitu Pak, kalau ada kedai-kedai yang belum, uruslah, kalau diuruskan lebih aman. Dan saya juga bilang produk kita itu kayak Bapak Ibu kalau punya produk UMKM kan lebih bisa go public kalau ada sertifikat halal ya. Nah, jadi gitu Pak ya, kalau jelas nampak dia pakai peralatan yang mengolah babi, maka nggak boleh. Tapi kalau hanya asumsi nggak usah, nggak apa-apa, kita nggak dihukumi dengan asumsi. Lihat ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kita ini kalau ayam biasanya ibu lebih senang melihat
pembelian itu dengan melihat langsung dipotong oleh para pedagangnya. Para pedagang berangkat sebagai potong ayam. Ya. Tapi yang bikin kita tidak yakin, dia memotongnya itu seperti tidak membaca, sepertinya dalam hati, atau mungkin dia gengsi kalau dilihat oleh orang lain yang membaca Bismillah atau didengar bacaannya juga dalam hati. Jadi mungkin dia membacanya dalam hati. Nah, kemungkinan juga karena jumlah ayamnya itu cukup banyak, jadi dia ingin cepat saja. Mungkin dia membacanya hanya satu saja gitu, tapi yang belakangnya itu hanya didiamkan saja. Dalam hati membawa kita membaca Bismillah itu saja. Kira-kira bagaimana? Haram. Haram, jangan dibeli lagi. Ya, nggak ada. Setiap sembelih harus dibaca satu, nggak boleh niat jamak begitu. Kalau gitu enak kali jadi tukang sembelih. Ada ayam satu peti, satu lori, Bismillah jamak. Nggak bisa. Setiap sembelihan harus Bismillah, Allahu Akbar. Dan itu nggak capek pun, nggak pakai modal. Ya, tapi memang nggak harus didengar orang. Yang penting dia baca. Macam mana kalau dalam hati? Itu bukan baca. Bacaan itu kan keluar suara, ada gerak bibir. Kalau dalam hati itu namanya niat. Kalau niat nggak halal, harus Bismillah. Gitu ya. Jadi pastikan yang jelas dia bacanya, pastikan itu. Cari. Makanya saya bilang tadi ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau beli cerewetkan. Ya, bang, potong sini. Jangan lupa Bismillah ya. Ituin aja. Jangan lupa Bismillah gitu. Biar dia tahu gitu. Syiar supaya jelas gitu. Ada yang nanya, Ustaz macam mana? Dia pakai celana pendek, merokok pula. Nggak kisah itu. Dia tak sholat, itu bukan urusan kita lagi. Urusan kita itu. Ya, jadi dia pakai rokok, Bismillah, potong, halal, insyaallah halal. Tapi kalau pakai niat, nggak bisa. Dia harus dibaca, walaupun dia sendiri yang dengar, gitu. Ya, jadi cari yang lebih teliti. Kalau memang bisa kita syiarkan, dia jadi berubah, itu dakwah lebih bagus. Oke? Iya. Cukup? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan Bismillah. Yang maksimalnya bagaimana? Iya. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, makasih. Kedua, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita yang menyebut tadi, tapi dia sedang sholat. Kemudian masalah air tidak air masyarakat terhadap masalah ini mungkin tidak sama dengan satu daerah dengan daerah lain. Mungkin akan bijaksana kita menghindari warung-warung yang tidak curigai. Kalau sempat Ustaz kita rujuk nanya ini ada tidak ada sahabat misalnya, mungkin kita tak kasih makan. Jadi kurang bijaksana. Jadi maaf saja. Kemudian masalah ewat tidak ewatnya, para mumi dengan sertifikat halal ini mungkin oleh Ustaz perlu dipermudah, karena tukang potong ayam di rumah itu tetangga saya mengalami kesulitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya nggak terpeduli mau ditaruh tuh mau di mana, saya tanya, tak peduli saya. Nggak apa-apa, yang malu kan saya sendiri untuk mencari halal. Dan saya kalau nanya tuh nggak halal enggak. Mohon maaf, jangan marah ya. Saya sebagai di luar negeri aja sih ngomong gitu. Jangan kan taruh tuh luar negeri Pak. Luar negeri saya tanya, this is halal corner or not? Don't be angry. I am a Muslim. Nah saya bilang gitu. Dia nggak oh this is halal. Ngomong. Jadi nggak ada standar daerah. Yang penting kita santun dimanapun. Kalau nggak bilang halal nggak dimakan, oh, nggak mungkin kita tanya. Saya nanya akan santun. Bahkan ada kedai-kedai yang punya Tionghoa, saya tanya, mohon maaf kok, Ci, jangan marah ya, kami ini orang Muslim. Nak tanya, di sini dagingnya macam mana? Oh Pak, kita daging dari Pak Haji punya loh. Pak Haji antar sini, ya. Itu yang masak juga ini karyawan kami aman lah Pak. Nah, kadang istri nanya lagi, masalah halal, masalah daging itu
sudah halal tapi pakai enggak pakai ini apa namanya arak, kan ada juga pakai arak tuh, tanya ya, pakai mirin tahu ya Bu ya, mirin ya, jadi tanya lagi, oh enggak sini aman, oke, akhirnya kita makan gitu. Jadi enggak pakai standar daerah Pak, kita ikhtiar kehalalan tuh selama kita nanya dengan santun enggak masalah. Kalau Ustaz enggak dikasih makan, enggak apa-apa, enggak usah, enggak dikasih makan enggak apa-apa. Apa beli aja tahu tempe bikin sendiri di rumah ya. Dan saya bicara ini sudah observasi, punya teman-teman saya yang kerja di negara minoritas, bukan di kota, negara, sampai mereka tuh kasih tahu destinasi kalau mau beli halal di sini, kalau mau beli ayam halal. Jadi ya memang inilah yang namanya integritas kita diuji ya, dimanapun kapanpun. Kalau nggak dikasih makan ya nggak apa-apa, nggak usah makan gitu. Kita yakin Allah akan berikan yang halal selama kita berdoa, Allahumma agdina bihalalika an haramika wa agdina bifadlika amman siwa begitu. Jadi tetap kita harus bertanya gitu, nggak apa-apa dengan segala konsekuensinya. Dan saya Pak di Batam aja banyak yang nggak jadi makan kok, banyak nggak jadi makan, dan itu saya udah biasa Pak. Kalau makanya Bapak Ibu harus mulai membiasakan juga. Jadi ada satu undangan makan di satu resto di mall, ternyata basisnya Japanese food, Japanese. Yang nanya tuh istri, karena yang paham, Kak ini restonya sudah ada halal MUI-nya, sertifikat. Oh belum, kita lagi urus. Istri saya langsung Google, ternyata resto brand ini belum dapat sertifikasi karena menggunakan mirin di salah satu jamuannya. Mirin itu kayak arak homer untuk bumbu penyedap masaknya ya. Maka langsung, maaf ya kami nggak jadi makan, nanti beri masukan kepada manajer, kalau boleh langsung aja diurus sertifikatnya supaya lebih aman dan safety buat semua. Ini kita pulang nggak jadi makan, udah biasa saya Pak, udah biasa saya begitu. Alhamdulillah tetap gemuk juga nih ya. Nah tadi peran MUI, iya itu. Makanya saya tuh kalau saya ini jadi wali kota, jadi gubernur, apa yang saya lakukan? Edaran, semua resto diedarkan, dianjurkan, bukan diwajibkan, nanti kita radikal pula untuk mengurus sertifikasi halal. Resto-resto yang tingkatnya nggak besar kita mudah, kalau perlu diadvokasi, biayanya dipermurah, dijemput dengan itu sudah saya kepikir Pak. Salah satu dakwah kalau kita jadi pemimpin adalah dengan semua kedai yang dimiliki non muslim kita standarisasi itu ya. Cuman itu kan cita-cita gitu ya. Mungkin kalau Bu Suwarsono bisa Pak Suwarsono bilang Bu Pipet bisa jadi usulan Pak, menjadi syiar. Bahkan saya sempat gini, aku kalau banyak duit aku pengen buka lah ternak ayam di Bintan, jadi semua kedai-kedai ini kita yang suplai ayamnya, sampai kedai-kedai Cina, Nasrani, orang-orang Kristen pun kita yang suplai ayam ya, sehingga ada orang makan di situ karena suplai dari kita, jadi aman gitu. Cuman modalnya masih dalam doa ya. Modalnya masih dalam doa ya. Pengen Pak jadi penyuplai ayam, yang kalau perlu yang nyembelih itu para hafiz ya kan, jadi pengen punya cita-cita begitu, jadi supplier ayam supaya kita nggak cuma teriak-teriak halal haram, tapi kita berikan solusi langsung dengan produk yang halal. Itu ya Pak, udah siang kali ini pun ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.